sahabat Indonesia, perkenalkan aku Aris Wardini, seorang remaja yang bersekolah di SMK Negeri 1 Cermai. Kali ini, aku bakal mereview salah satu buku yang ditulis oleh sang maestro Yusuf Ali Putro dengan judul buku Hujan Semusim di Mahameru. Mau tahu kisahnya? Langsung aja! Hujan Semusim di Mahameru adalah novel inspiratif bergenre gender, di mana penulis novel ini mengisahkan bagaimana seorang wanita yang identik memiliki sifat lemah lembut memilih menjadi seorang dokter. Lalu, laki-laki yang secara psikologis dan fisik memiliki kecenderungan memilih pekerjaan yang keras, penuh resiko, dan cerita ini juga memiliki intrik kehidupan yang seru. Dan dalam cerita ini digambarkan oleh tokoh utama si Damar yang berkuliah di Fakultas Fisip dan si Weni yang berkuliah di Fakultas Kedokteran. Kisah bermula dari ide gila Damar yang ingin memecahkan rekor muri, melakukan pendakian ke puncak Mahameru bersama 1.100 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam perjalanan terjadi musibah ketika di puncak gunung. Weni hampir saja digigit anjing hutan. Lalu Weni meminta tolong. Maka tiba-tiba Damar menolongnya dengan segera. Mulai saat itulah muncul benih-benih cinta di antara mereka berdua. Sepulang dari puncak, Damar dan Weni kembali ke kampus. Mereka benar-benar disibukkan dengan kuliah. Hingga tak terasa mereka semakin jauh. Weni yang disibukkan dengan kuliah kedokteran dan Damar juga disibukkan dengan pekerjaan menangani masyarakat. Di saat disibukkan dengan berbagai pekerjaan dan tugas, perasaan sayang sesekali muncul di antara mereka. Perasaan inilah yang kemudian dibaca oleh sang sahabat. Namun, alangkah sedihnya, Weni mengetahui bahwa Damar harus melanjutkan kuliah di Jakarta. Di Taman Bunga Selekta, pertemuan mereka berjalan dengan cepat. Damar dengan segenap hati mengungkapkan isi hatinya kepada Weni. Namun, Weni hanya menjawab akan menunggu Damar hingga sukses bersama. Ini menjadi awal intrik percintaan mereka yang rumit. Damar melanjutkan S2 di Jakarta, sedangkan Weni melanjutkan kuliah di kedokterannya di Malang. Setelah menamatkan kuliah, Weni bekerja di Rumah Sakit Sutomo, Surabaya. Di sana Weni bertemu dengan Dr. Zainul, laki-laki yang sangat mencintai Weni dan ingin memiliki Weni. Segala cara dilakukan Dr. Zainul agar Weni mau menikah dengannya. Di lain tempat, di Jakarta, Damar masuk menjadi anggota ICWW. Ia membuka skandal besar yang melibatkan presiden dan menteri, hingga Damar dikejar-kejar oleh tentara dan polisi. Karena itu, Damar dan Satria, temannya, melarikan diri ke desa terpencil, Desa Kidung Senja namanya. Di Jakarta, terjadi perubahan peta politik saat para anggota dewan menuntut hak pemakzulan. Di lain tempat, Dr. Zainul diangkat menjadi direktur Rumah Sakit Sutomo karena keterlibatannya sebagai tim sukses. Tetapi, Dr. Zainul memiliki sikap yang sewenang-wenangnya, sehingga ia dilaporkan. Di saat itu, Weni dipaksa menikah dengan Dr. Zainul karena mendengar ada yang melaporkan Dr. Zainul dan Weni pergi ke rumah sakit dan Dr. Zainul ditangkap KPK. Lalu Weni bertemu dengan lelaki yang selama ini dinanti-nanti. Buku ini mengajarkan kepada kita semua bahwa setiap gender pasti memiliki hak yang sama. Tidak hanya itu saja, buku ini memiliki nilai moral, yaitu yang pertama, wanita hingga saat ini menjadi objek kawin paksa, padahal wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Yang kedua, untuk mencapai kesuksesan tidak ditentukan oleh gender, apakah dia laki-laki atau wanita. Selama dia mau berusaha, maka kesuksesan ada di depan mata. Dan yang terakhir, di saat kita menjadi seorang pemimpin, hendaklah selalu amanah dan bertanggung jawab atas tugasnya. Buku dengan tebal 209 yang ditulis langsung oleh sang maestro ini memiliki banyak kelebihan. Salah satunya, cover buku yang menarik dan tidak membuat bosan pembaca. Lalu, di buku ini juga memiliki alur yang membuat pembaca penasaran bagaimana akhir dari cerita ini. Dan buku ini tidak hanya menjelaskan persoalan cinta saja, tetapi juga menjelaskan usaha untuk menggapai kesuksesan. Halo sahabat literasi, untuk mengetahui lebih jauh isi dari novel yang berjudul Hujan Semusim di Mahameru ini, marilah kita sering membaca buku, karena dengan sering membaca buku, kita akan menambah wawasan dengan luas. Sampai di sini, sampai bertemu di review buku lainnya.